Haleluya, shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara seiman dimanapun berada, perkenalkan saya Pendeta Sahatul Litua Simanjuntak dan saya ingin memberikan renungan rohani kepada Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan dimanapun berada melalui channel YouTube ini dengan tujuan untuk membangun iman Bapak Ibu agar semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kepada materi firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu pada saat melihat channel ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sampai saat ini kami merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami dari keadaan yang tidak baik dan Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kiranya Engkau campur tangan pada renungan ini, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap umat Tuhan yang mendengarnya, memberikan semangat, memberikan harapan baru, dan menguatkan iman mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya pada malam hari ini saya memberikan judul renungan rohani ini yaitu hanya ada satu jalan menuju surga. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya, ketika ditanya oleh setiap orang kepada banyak orang, sebagai orang yang beragama, tentu orang itu akan berjawab bahwa tujuan dia sebagai orang yang beragama, yang taat adalah untuk ke surga. Haleluya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, saya yakin akan memberikan jawaban yang sama. Kenapa Anda percaya kepada Yesus Kristus? Tujuannya sama. Ya, karena saya ingin ke surga. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya, tahukah Bapak Ibu hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus. Hari ini saya menguatkan iman saudara agar tetap setia sebagai umat percaya. Ya, umat percaya kepada Tuhan, jangan tergoyang, jangan menyimpang, jangan mengingkari iman, jangan berbalik daripada iman meninggalkan Kristus kepada dunia yang fana. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pepatah dunia berkata, banyak jalan menuju Roma. Pepatah saya berkata, banyak jalan menuju kota Medan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan saya katakan banyak jalan? Ya, jalan bukan hanya melalui darat, bisa melalui udara, bisa juga melalui permukaan air atau laut, saudara. Tetapi saudara untuk menuju surga tidak bisa melalui laut, tidak bisa melalui udara. Sehebat apapun ya pesawat yang dibangun manusia tidak akan bisa membawa saudaraku ke surga. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya membacakan kepada kita semua pada satu nat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Dan Tuhan Yesus menyatakan itu bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memeteraikan itu, menjaminkan itu kepada kita umat percaya agar tidak bimbang, agar tidak ragu, agar tetap setia percaya kepada Yesus. Jangan mengingkari imanmu, jangan berbalik menolak Yesus. Karena dunia yang fana ini saudaraku dikasih Tuhan. Ya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Stop sampai situ dulu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, ingat, Yesus itu adalah cerminan surgawi yang kita lihat dengan iman. Di surga Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan adalah orang-orang yang benar. Dan di surga adalah untuk tempat orang-orang yang hidup. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang hidupnya belum benar, berarti dia sedang mati. Dan dia tidak mungkin bisa berjalan di jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa yang membuat kita perlu percaya
bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa bukti yang saya temukan, mungkin dapat membantu saudaraku dimanapun berada, agar engkau tidak kecewa sebagai orang percaya dan mengingkari imanmu. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya, apa yang membuat kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa saudara dan saya ke surga. Sekalipun banyak orang, ya, ada yang mengatakan ada cara lain untuk menuju surga. Saya berkata tidak ada cara lain menuju surga selain kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bukti yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan yang akan membawa kita ke surga. Yang pertama adalah bahwa Yesus tidak lahir sebagai manusia yang dilahirkan dari darah dan daging antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Tapi Yesus, dia terlahir dari firman, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah bukan seorang pribadi atau bukan pribadi yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Haleluya. Sebab Yesus, dia datang ke dunia ini bukan untuk dihormati dan dilayani, melainkan dia untuk melayani saudara dan saya dalam kebenaran, agar kita hidup saat ini, hidup di jalan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, ya, dia bukan junjungan, dia akan membawa kita kepada surga. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Dia tidak akan menyatakan kebenaran itu kepada kita. Bahwa dia bukanlah pribadi yang egois, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bapak Ibu, dia bukan pribadi yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi dia pribadi yang sangat luar biasa. Bukti yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi kasih. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mau tahu di mana Bapak Ibu, bahwa perlu kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar, ya, jalan kebenaran dan hidup yang akan bawa kita kepada surga. Karena Yesus menandakan kasih. Apa bukti kasih Yesus Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Bukti kasih Yesus yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus menolong orang yang lemah. Tuhan Yesus peduli kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus bukan mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang lapar, dia juga sedang lapar, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi dia mengutamakan orang lain yang beribu-ribu orang sedang lapar. Bukti Yesus itu kasih adalah yang kedua. Ketika banyak orang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka yang sakit dengan cuma-cuma. Sebab Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di mana sekarang di tempat di dunia ini bisa makan gratis, nggak pernah ada Bapak Ibu. Kalaupun ada 1-2 tempat, di mana Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saudara pergi ke dokter gratis, ketika saudara berobat ke rumah sakit, saudara gratis, tidak ada Bapak Ibu. Hanya ada dalam Yesus Kristus itu. Bukti yang ketiga dalam kasih Yesus, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, adalah Yesus Maha Pengasih. Di mana ketika saudaraku berdosa pada saat ini, sama seperti Maria yang berdosa pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak menghukum Maria Magdalena, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena pada waktu itu, pergilah, aku tidak menghukum engkau. Tetapi Tuhan Yesus menekankan, jangan mengulangi kembali. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan,
Klimaks daripada kasih Yesus adalah Yesus mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib demi pengampunan dosa bagi setiap orang, bagi saudara dan saya yang percaya. Mungkin ada orang di tempat lain yang mampu, yang sanggup mati untuk orang lain. Tetapi dia bukanlah Mesias. Dia bukan juru selamat. Dia bukan jalan kebenaran dan hidup. Sejak Yesus lahir sampai dia meninggalkan dunia ini, dia tidak pernah tersentuh, ternodai oleh dosa dan kejahatan. Kalau orang-orang lain tidak, Bapak Ibu, dia punya motivasi untuk diri. Jadi apa perlukah kita ragu untuk percaya kepada Yesus bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Maka saya berharap pada saat ini saudara tidak perlu ragu. Apapun yang saudara hadapi pada saat ini, sedih saudara, mengalami duka, sakit saudara, susah keadaan, saya berkata, bangkitkan iman, percaya kepada Yesus, dialah jalan kebenaran dan hidup, yang akan mengobati engkau, yang akan menolong engkau pada saat ini dalam keadaan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu bukti-bukti sederhana yang perlu saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini bukti-bukti itu tidak cukup hanya sebagai bukti untuk membuat saudara percaya kepada Yesus. Melainkan harus ada satu alasan. Alasan yang begitu tepat, yang membawa saudara semakin setia pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa alasan saudara harus percaya dengan perkataan saya bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Saya bukakan kepada kita dalam kitab Yohanes pasal 3. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-2. Begini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Artinya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, inilah alasan saudara dan saya ya betul-betul percaya hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Karena Yesus yang tahu jalan ke surga, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Banyak orang, mungkin saya bisa berkata, ada beberapa orang di dunia ini yang pernah mengatakan bahwa dirinya akan memberikan jalan yang lain menuju surga. Atau ada yang berkata, mungkin Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa dirinya pernah ke surga, naik turun surga, itu hoax. Itu hanya sebuah kebohongan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Itu tidak benar. Hanya Yesus sajalah yang pernah dari surga. Dan Yesus saja yang tahu jalan ke surga. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jalan ke surga itu melalui Yesus Kristus. Yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya ikut Yesus Kristus, berarti saudara dan saya harus siap hidup benar. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ada orang yang berkata, ya, Jakarta, Jakarta, Jakarta katanya. Medan, Medan, Medan katanya. Tetapi dia tidak ikut ke Medan. Tidak tahu jalan ke Medan. Melainkan dia tetap tinggal di tempat dia berkata. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang disebut dengan calo. Dan saat ini banyak Bapak Ibu, calo-calo rohani. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Calo-calo rohani ini adalah ibaratkan dia adalah GPS Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Pernah Bapak Ibu tersesat karena GPS yang berkata belok ke kiri, belok ke kanan, lurus, belok lagi ke kiri. Akhirnya Bapak Ibu menemukan jalan buntu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Banyak saat ini calo-calo rohani Bapak Ibu. Yang mengajarkan Bapak Ibu, membawa Bapak Ibu, menghimbau Bapak Ibu untuk datang kepada Kristus Yesus. Padahal dia belum melihat Yesus, dia belum mengenal Yesus, dia belum pernah berjumpa kepada Yesus dalam kehidupannya. Sebab apa? Dia tidak hidup dalam kebenaran.
Bapak saudara aku dikasih Tuhan, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Oleh sebab itu, Bapak saudara aku dikasih Tuhan, apa alasan saya mengajak Bapak Ibu percaya kepada Yesus adalah karena Yesus adalah satu-satunya yang tahu ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara aku dikasih Tuhan, jangan pernah engkau mengingkari imanmu. Jangan engkau pernah berpaling daripada Kristus. Karena engkau akan rugi. Bapak Ibu saudara aku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara aku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan yang sangat sederhana ini, Bapak Ibu saudara aku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara Bapak Ibu, bahwa engkau dan saya ada di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasanya penyesatan yang terjadi. Banyak pengaburan-pengaburan Bapak Ibu dalam kebenaran. Firman-firman yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan organisasi, hanya demi komunitas. Anda disesatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, jangan mau disesatkan. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oleh Yesuslah Bapak Ibu akan masuk surga. Alasannya, sekali lagi saya katakan, karena hanya Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mengetahui jalan ke surga. Lalu apa refleksi daripada renungan ini? Refleksi daripada renungan ini Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan adalah mengajak saudara agar jangan mau digoyahkan iman. Agar engkau tetap teguh dalam iman. Jangan engkau mau diombang-ambingkan oleh angin pengajaran sesat yang sedang membius ingatanmu, sedang mempengaruhi pikiranmu, yang sedang menggoyahkan hatimu kepada Yesus Kristus. Mari, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Jalanlah pada jalan yang benar menuju surga, yaitu dengan cara hidup benar. Karena ketika engkau hidup dalam kebenaran, engkau sedang berjalan di jalan kebenaran itu, di jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan Bapa di dalam. Artinya barang siapa melakukan perintahku, maka dia akan mendapatkan upahnya di surga. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu, mari refleksi daripada renungan malam hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk tetap setia, berpegang teguh kepada imanmu, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan mau digoyahkan, jangan mau dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan apapun yang saudara. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Kiranya renungan ini membuat saudaraku semakin semangat bagi orang Kristiani, ya, sebab hanya Yesus yang membawa saudara kepada surga, sebab Yesus yang akan membawa saudara kepada perubahan hidup yang lebih baik dari kehidupan yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa pada malam hari ini kepada saudara-saudara pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa jamah mereka oleh firman dan Roh Kudus, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, jamah hidup mereka agar dipenuhi oleh roh kebenaran Tuhan. Agar mereka hidup di jalan kebenaran. Agar mereka hidup di dalam Kristus. Agar mereka tidak tersesat. Agar mereka berada di jalan yang benar menuju tujuan hidup mereka, yaitu surga. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kuatkan iman kami. Agar kami tetap setia. Kami tidak berbalik mengingkari iman kami. Melainkan kami berpegang teguh kepada firman dan perintah-perintah-Mu sebagai teladan hidup kami yang akan membimbing kami kepada surga yang mulia. Terpuji engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berkatilah setiap mereka yang mendengarkan firman ini, renungan ini, dalam kesehatan, dalam lindungan, dalam pemberian Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.